Silakan Pak Putih. Salam Pak semua. Iya, saya seberapa sudah saya sampaikan ke Pak Paul ya. Jadi saya keliling dari kemarin sampai malam, subuh, pagi, ini baru sampai lagi. Jadi saya sudah mulai deklarasi Pak, orang-orang yang mau saya rangkul ya. Iya, Pak, kita perlu bikin yayasan loh, LSM loh Pak. LSM aja supaya kita menghimpun dana atas nama LSM Pak. Hajar Pak, saya udah banyak mau bantu. Ya, jadi Pak Putih bisa nggak bantu bikin badan hukumnya? Nanti kita kumpulin dana pakai nama LSM. Jadi saya semalam saya berdoa merenungkan ya beberapa hari supaya teman-teman juga percaya, artinya tidak akan dimanipulir oleh 1-2 orang, tetapi kita benar-benar open ya semua pendanaan ini. Nah, kayaknya dan pelaporannya bukan atas nama individu karena kita perlu ngelaporin Abdul Somad. Gencat lagi Pak, Abdul Somad, si Irina Handono, Stephen Indra, Nama, semua itu harus kita laporkan Pak melalui LSM ini. Dan tadi sudah dapat Pak 18 orang Pak nama yang mau kita laporkan, cuman LSM-nya beda-beda nanti. Yang tapi kita sendiri harus punya LSM Pak. Kita sendiri harus punya LSM. Ya, boleh, jadi penghimpunan dana nanti pakai nama LSM kita. Bisa nggak nanti bikin LSM misalnya bela Pancasila, boleh dong Pancasila dibela. Ya kan, atau apa deh namanya yang bagus lah. Ya kan, yang bagus ya bela Pancasila lah, apa yang bisa akronimnya nanti bagus. Jadi keluar akronimnya bagus. Nanti kita langsung umumkan bisa. Wah itu kan bikin paling 1 bulan sudah selesai Pak, nggak nyampe 1 bulan kan? Persis Pak. Ini Pak Putih jadi ini ya Pak ya, bikin jadi koordinatornya ya Pak ya. Siapa takut? Iya makanya jadi koordinatornya buat project ini Pak. Jadi supaya karena Pak Putih kan sudah dikenal dan sudah ada rekomendasi dari Pak Jenderal Toping juga ya toh. Jadi teman-teman sudah banyak yang mengenal. Perjalanan ini yang 3 hari 2 malam, akhirnya ada satu kata kesepakatan bulat. Begitu mereka memahami dan mengerjakannya secara tidak benar tentang mereka jadi psycho, Pak. Buktikan dengan tingkah tindakan yang hari-hari ini gempar ya. Itu sebenarnya kan di hari pertama sahabat kita Muhammad Kaki dia sudah mendapat aniaya itu Pak. Itu mulai terbuka ya. Kalau kita kan di hari rata-rata di hari kelima hari ke-6 baru ada bocoran. Itu pun kita setelah para lawyer yang ditunjuk tapi belum dapat otoritas itu mencoba masuk tapi gagal terus bahkan dengan berbagai alasan ya. Tapi akhirnya dibilang begini dari perjalanan saya beberapa hari ini. Jadi itu orang jadi psycho Pak. Kemudian karena mereka psycho ada yang memanfaatkan mereka untuk propaganda besar Pak. Ya. Ya, ini yang hari ini perjalanan hari ini rata-rata mereka berkata begini, ini target mereka Kapolri, mencemarkan nama baik Kapolri. Ya. Tapi mereka bilang semua mantap ini Kapolri kita tidak ada komen. Nah, ini dahsyat. Itu domainnya dalam tanda kutip ya propam sama apa namanya sama Sarse ya. Dan ada 2-3 LPSK bisa dilibatkan ya. Kemudian adalah satu lembah lagi para senior dari angkatan kepolisian ya. Dewan yang tidak tertulis, ada yang tertulis tapi mereka masih punya otoritas membangun jaringan ya. Dan mereka juga senang bahwa BIN tidak komen ya. Padahal kan BIN kita itu juga dari kepolisian ya. Jadi ini analisa teman-teman kita di Ormas yang punya kekuatan full di bangsa ini, dalam tanda kutip ya, mereka bisa bergerak menghadirkan berapapun orang kita mau ya, dan mereka beberapa ada yang bilang kami sanggup membiayai sendiri karena mereka sudah punya pundi-pundi pendapatan dengan berbagai apa namanya program-program nasional mereka. Tapi mereka akhirnya kata kuncinya ada kesepakatan analisa bersama Pak. Mereka bersyukur Kapolri tidak komen, BIN tidak bunyi ya, Presiden tidak bunyi ya, Menteri tidak bunyi. Ini hebat ini.
dua menteri yang biasanya suka bunyi dalam kasus ini nggak bunyi. Ini mereka bilang ini kan ada dua menteri nih yang di posisinya di Bapak Jokowi ini yang biasanya kalau ada yang begini-begini bunyi, tapi mereka senang nggak bunyi dua menteri ini. Berarti mereka mendapat satu satu analisa yang sama. Positif. Satu analisa yang sama. Jadi goal mereka ingin merontokkan Kapolri, Pak. Ya. Jadi ada propaganda oleh yang bintang 2 ini karena dia merasa terpojok dan merasa diciptakan jadi korban, dia ingin balas dendam, mencemarkan nama baik institusinya. Tapi kan ada lobby-lobby ternyata, Pak. Ini lobby-lobby ini besar sekali, Pak. Di lingkungan istana, satu pun nggak ada yang goal, Pak. Ya. Itu bukti Tuhan turut bekerja dalam perkara ini, Pak. Jadi kalau sempat lobby itu berhasil menembus, Pak, institusi Polri yang paling dirugikan, Pak. Tapi Pak Paul ya, analisa dari grup ini kemudian kita kan nggak nyangka teman-teman kita yang biasanya ngomong firman, bercanda, ya sedikit ngomong kasar, ngomong kotor, ternyata Zoom kita ini menjadi panutan loh, Pak. Orang-orang yang punya otoritas membuat keputusan. Saya berulang, saya bangga sekali, Pak. Jadi beberapa institusi dan beberapa ormas yang punya kepentingan atau partai politik yang punya kepentingan di 2024, Bapak punya konten jadi tontonan menu utama, Pak. Ngeri ya, Pak. Makanya mari kita teman-teman lebih kreatif ya. Carilah sumber-sumber A1 supaya kita maju bersama dengan Asbun lagi ya, dengan data dan fakta. Karena apa? Kita tetap ingin Indonesia ini utuh sepenuhnya. Amin. Iya, saya ini orang-orang avatar saya datangin hari ini kemarin ya. Teman-teman yang teraniaya di Parung, di Sukabumi, bahkan ada beberapa ormas yang sempat terjadi perang lah ya, perang adu kelewang kan. Satu pihak 3 meninggal, satu lagi 20 meninggal di pasar terbuka. Kita dekatin, ternyata mereka juga menjadi korban pembiaran ya. Mereka korban pembiaran. Mereka korban pembiaran. Aparat menonton. Intel Intel tidak bisa mengatasi ya. Jadi yang begini-begini akhirnya kita lihat ternyata begitu banyak anak bangsa ini dikorbankan oleh Ibu Pertiwi demi syahwat politik orang-orang tertentu. Jadi kita sudah mulai buat jaringan ini. Kita mau buat mosi percaya. Bapak Yusuf Kalla, kita harus jelas-jelas ngomongnya nih. Bapak Yusuf Kalla harus kita buat mosi tidak percaya supaya beliau jangan lagi mengurus PMI. Sudah tidak layak ya. Kita coba bongkar lagi. Ada begitu banyak di tahun 2000 orang-orang datang ke Sulawesi dengan berbagai kepentingan ya. Dengan berbagai program mereka dapat kontrak, ada yang gali parit, ada yang tanam kabel ya. Ada yang buat bangun ini, bangun itu, tapi mereka ada sekitar 6.000 orang punya target-target tertentu, misi tertentu yang sudah disetting. Kemudian diberangkatkan oleh sebuah kapal, pemiliknya orang semua tahu saat itu siapa pengusahanya, dan saat itu semua orang tahu Wakapoldanya siapa yang mensupport ya. Lihatlah tahun 2000 itu. Dan orang-orang itu kemudian yang membuat adanya gejolak perang saudara di Poso seolah-olah. Padahal mereka yang mengadu. Ini kan kita mulai harus buka, Pak. Kita harus buka rakyat. Nah, mungkin institusi negara nggak berani buka karena ada oknum-oknum yang ambil bagian dalam terjadinya konflik besar di Poso itu. Tapi kita rakyat jelata yang hari ini kita bisa, mereka silahkan rekam, dan kalau terjadi sesuatu yang terjadi dengan teman-teman sahabat kita di grup ini karena perkataan-perkataan dengan data akurat ya, dengan informasi yang A1 dan punya bukti-bukti yang otentik,
sekalian kita bongkar aja tuh persoalan. Betul. Pasca reformasi. Kita nggak cerita dulu nih sebelum reformasi. Ini kan yang masalah besar pasca reformasi. Begitu banyak pembiaran-pembiaran yang merongrong Pancasila. Mereka terang-terangan. Ini Pak, aduh Pak, saya banggalah. Kita mulai kembali, teman-teman yang studinya rutin ada di Zoom ini, kasihlah sumbang saran, berikan informasi yang baik di sini. Sekali lagi saya ulangin, mana yang engkau baik menurut program-program di Zoom masing-masing, atau di YouTube kalian masing-masing, ambil sepotong-sepotong, viralkan. Dalam ngomong kita mungkin dari jam 8 sampai jam 12 malam ada begitu banyak momen yang bisa kita tayangkan di masing-masing kita punya program. Gitu dulu Pak Paul. Jadi nanti, sorry ya, ini baru selesai sambil makan ya, karena sibuk sekali. Jadi nanti rencana begini, LSM ini adalah semua dari seluruh dunia boleh ikut menjadi member di LSM ini. Dan kita kasih kartu anggota yang bagus, Pak Putih, supaya mereka itu bangga kalau ada di dalam LSM ini. Ya, amin. Bila Pancasila, benar-benar murni Pancasila, enggak Kristen pun boleh. Ya, selama dia benar-benar Pancasila. Jadi bukan punya orang Kristen, tapi ini benar-benar orang yang Pancasila. Ya, jadi sebisa mungkin bisa mengajak orang dari Hindu, orang Buddha, ya orang Gavatar, sebisa mungkin Pak, diajak Pak. Iya. Tetapi kita harus ingat, pokoknya ini benar-benar untuk ceritanya bela Pancasila Pak. Dan jangan sampai ada preman-preman ikut masuk di dalamnya. Artinya yang suka main kekerasan gitu kita nggak boleh, karena kita landasannya kan Pancasila. Ya kan ada kasih di dalamnya kan. Jadi kita tetap harus bikin seperti itu. Ya. Dan teman-teman semua yang ingin terlibat boleh masuk dalam LSM ini. Nah, nanti anggaran semua kita open di sini. Nah, nanti teknisnya nanti Pak Putih, nanti kita sambil bicara pelan-pelan ya, karena ini harus benar-benar hati-hati, karena jangan sampai kita terjebak nanti dituduh makar pula. Nah, kita nggak mau makar. Itu yang harus dipertimbangkan Pak. Betul, makanya jangan sampai hati-hati, karena nanti kan jadi gerakan politik. Nah, kita juga nggak mau masuk ke partai politik. Artinya ini benar independen untuk Pancasila, penjaga Pancasila lah kita lah, begitulah. Nah, ini kita harus hati-hati benar-benar. Dan mudah-mudahan kita ajak semua, mau yang Islam, mau yang Kristen, Buddha, Hindu, pokoknya dia berjiwa Pancasila, ayo masuk ke dalam. Dan kasih kartu anggotanya yang keren, yang bagus, supaya orang itu bangga. Dan ya itu tadi, kita harus ada LSM ini bisa jadi LBH juga buat orang-orang yang dipersekusi. Dan nanti linknya nanti kita kebagian ini ya, kayak Bundesamt yang di Jerman, ya kan, Bundesamt for Migration and Flüchtlinge, sama IND, sama segala macam itu ya, sama untuk yang ngurusin swaka yang di Amerika, kita ngelink situ semua. Nah, jadi kita akan membantu teman-teman kalau ada yang dipersekusi, di apa semua, kita siapkan semua, nggak kayak gini kemarin ya, kecolongan kita berkali-kali kecolongan terus kan. Untung saya nggak kecolongan, itu tadi namanya orang Nabi ke-26 ya, pintar, kita sudah setting semuanya, kita sudah setting semuanya ya kan. Nah kita mau gerakan, jadi kita kasih makan, kita juga mau bikin klinik Pak. Jadi nanti Yayasan Damaris kita akan ekspansi jadi klinik ya, akan punya bukan klinik ya, apa kemarin saya lupa namanya, balai pengobatan. Kita akan bikin dan mudah-mudahan bisa ada di beberapa lokasi ya. Ini beberapa dokter sudah bergabung, terima kasih. Tetapi kita nanti terpisah LSM ini, karena supaya jangan sampai kalau ada apa-apa ini dibawa-bawa gitu loh Pak. yang aktivitas ini. Jadi ini benar-benar netral. Kalau yang Damaris ini benar-benar non politik, non aktivitas yang gubrak-gubrak. Benar-benar teman-teman yang di Yayasan Damaris ini orang-orang yang fokus dengan ini ya, dengan kasih makan Indonesia dan diakonia. Nah, yang LSM ini nanti yang masalah hukum, masalah apa, jalan sendiri, Pak. Jadi itu nanti kita harapkan teman-teman mau terlibat, boleh nanti menghubungi Pak Putih, nanti Pak Putih bikin satu nomor khusus buat hotline Pak Putih, supaya jangan pusing dihubungi orang-orang nanti banyak-banyak. Oke, ini ada Pak Nugroho, lalu Pak Asril Ate ya. Pak Nugroho. Izin Pak, satu lagi Pak. Ya, boleh Pak Putih. Jadi, tadi kami memang belum membicarakan ke arah LSM,
Tapi kemudian tadi membicarakan tentang gerakan rakyat tertindas, ya. Kita gerakan berita anak tertindas, Pak. Kemudian ada yang sarankan lagi, gerakan anak bangsa yang ditindas. Tapi itu dalam bentuk berita online, Pak. Ya. Jadi ada satu nomor hotline, siapapun masukkan informasi, tapi yang tidak ada data tidak kita tayangkan. Ya. Dari agama apapun, berapapun usianya, siapa, kakek, nenek, muda, asal ada data ya, dan nanti kita ada tim untuk melihat ini gambar palsu atau gimana. Kalau oke, baru kita tayangkan, Pak. Ya. Jangan seperti kejadian korban operasi plastik dibilang digebuk, Pak. Ya. Nah, makanya itu hati-hati semua. Makanya kita bertindak hati-hati, tapi kita konservatif, Pak. Kita jangan gegabah, konservatif saja, tetapi fokus. Makanya jangan kebanyakan proyek. Ya fokus ini, sekarang kita bela Pancasila, mulai dari buku Pancasila, apa segala. Kalau bisa sebelum 28 Oktober LSM jadi, Pak. Jadi buku Pancasila ini adalah sebuah kerjasama, ya kan? Setuju. Jadi benar-benar ini satu proyeknya kita, yang masukkan ke, proyeknya Damaris dan LSM ini, Pak. Bisa begitu. Nanti saya tanya teman-teman Yayasan Damaris, apakah mau terlibat di dalam launching buku Pancasila nggak, supaya Yayasan Damarisnya juga dapat nama, Pak. Oke, luar biasa. Ini kita masuk Pak Nugroho ya. Ini ada, sebelum masuk Pak Nugroho, ini ada laporan dari Nigeria ya. Ini masuk ke Nigeria loh, ternyata teman-teman Indonesia di Nigeria luar biasa nih ya. Terima kasih ya buat bantuannya. Atau ini mungkin saya nggak tahu nih, teman-teman Nigeria dapat dari mana ini ya. Saya cukup kaget juga, dikirim dari Perancis saya ini. Ya, Indonesia Muslim cleric who converted to Christianity accused of blasphemy tortured in prison. Ya, disiksa, dianiaya, disiksa di penjara sampai ke Nigeria. Luar biasa. Yang pertama tentang itu yang kabar reskrim, betul. Saya pikir yang tadi disampaikan Pak Beta Maluku itu betul gitu. Jadi nggak usah sampai Kapolri lah. Kabar reskrim dulu aja kita kotak-katik gitu loh. Karena harusnya dengan kejadian ini dia harusnya turun, nggak bisa dia di situ gitu. Dan ya udah rahasia umum lah kalau nama kabar reskrim itu banyak ini ya pengacara udah tahu lah kalau udah berurusan sama mereka tuh gimana gitu loh, ujung-ujungnya duit gitu ya. Jadi betul, sebaiknya sih kita juga mulai mempertanyakan gitu, mana nih kabar reskrim kok nggak benar-benar nggak jaga. Dia kan tugasnya kan ngejaga, paling nggak salah satunya adalah menjaga tahanan di tempatnya dia tuh untuk aman. Tapi sampai nggak aman ya dia nggak bisa cuci tangan lah gitu. Terus yang kedua, Pak, saya nih kebenaran belum pernah kontak ya sama Pak Abdi Saifuddin Ibrahim. Tapi saya sih nonton itu press conference pengacaranya gitu. Dan saya pikir bagus gitu. Salut walaupun cuma bertiga ya mereka ya. Pak Pol ya. Lawyernya cuma bertiga ya. Iya, sementara bertiga. Saya pikir sih udah mantep ya. Tinggal sekarang bagaimana biar semua surat itu beneran sampai ke the right man on the right place gitu loh. Kan banyak banget tuh dia mau kirim surat kemana-mana gitu. Nah kalau udah seperti itu mungkin nanti kita bisa ngobrol deh. Mungkin saya bisa pakai jalur teman-teman saya yang sekarang udah jadi petinggi-petinggi di media massa ya. Mungkin bisa minta bantuan mereka gitu. Karena sesungguhnya dengan kejadian ini, saya baca tuh terakhir ya, kayaknya NU, Muhammadiyah, semua tuh jadinya ya balik badan gitu loh. Mereka akhirnya menjadikan Napoleon itu jadi jadi sampah gitu loh. Jadi malu lah, mereka ya, malu mengakui ya. Iya, betul. Tapi secara resmi loh, saya dengar juga tadi Yeni Wahid dan segala macam itu ya secara nggak langsung mengatakan kok gitu sih membawa-bawa nama Islam tapi memperlakukan sungguh-sungguh tidak beradab gitu. Jadi ya selamat tinggal Pak NB karena Anda benar-benar sok mencari peluang gitu ya, tapi dengan cara yang salah. Dan satu lagi, jangan coba-coba main-main dengan Tuhan Yesus gitu loh. Tuhan Yesus pasti membela orang yang benar, apapun alasannya gitu. Nah, yang terakhir nih, Pak Paul, saya kok
seide ya dengan Pak Pol yang LSM itu gitu loh. Saya pikir memang LSM kan ada dua ya, yang beranggota dan yang tidak beranggota gitu. Nah saya pikir mendingan kan terakhir ini kayak FPI yang baru ini kan mengaku dia tidak mau mendaftar ya, lucu sekali, nggak mau daftar gitu loh ke Mendagri, ke Mendagri, betul gitu loh. Ya itu udah contoh yang ngaco aja gitu loh. Jadi kalau misalnya memang serius mau bikin LSM ini, dalam arti jangan salah loh Pak Pol, MUI juga LSM. MUI itu LSM dan dia dapat duit dari mana-mana sebetulnya. Ya. Kalau dibuka ya lumayan lah dia semua. Belum lagi dulu kan dia sempat jualan itu kan, izin halal haram kan mesti bayar ke dia kan. Itu jadi sekarang emang MUI kering kerontang nih karena pelan-pelan udah diambil alih oleh yang lebih berhak gitu, yakni negara. Negara lah yang memutuskan restoran ini halal atau haram gitu. Jadi bukan MUI lagi gitu. Nah, kalau memungkinkan walaupun saya nggak mau terekspos juga ya Pol ya gitu loh. Tapi boleh deh nanti kalau bisa kita ngobrol gitu ya supaya pengalamannya dulu saya pertama kali waktu mahasiswa bikin LSM dan teman saya sekarang yang satu LSM itu sekarang jadi ketua Komnas HAM. Ya, jadi ini semua yang ini nih saya selalu japrian sih sama dia gitu loh. Sama ketua Komnas HAM tuh yang kata orang-orang kadrun ya. Padahal sebenarnya setahu saya sih ya mungkin dia cari aman aja lah gitu loh. Si Ahmad Taufan Damanik namanya. Nah itu teman saya pertama kali kita buat LSM zaman kuliah dulu gitu. Tapi sebenarnya saya percaya kok makin kesini akan terpisah kok orang-orang yang khilafah sama yang bukan gitu loh. Jadi kita jangan bodoh. Kita nggak memusuhi Islam ya. Sekali lagi kita nggak memusuhi Islam karena banyak sekali teman-teman Islam yang sebenarnya sangat mendukung Pancasila juga gitu. Jadi jangan mau ditipu dengan orang-orang yang mengatakan atas nama Islam, tapi Islam yang mana gitu. Jadi yang jelas kita harus LSM ini benar-benar harus inilah intelek lah Pak Pol. Ya harus intelek, kemudian membernya juga ya mau nggak mau harus ya minimal identitasnya jelas lah gitu ya. Dan yang ketiga sekarang tergantung Pak Pol gitu loh. Tapi kok saya punya feeling ya mungkin ini jalan untuk ada orang yang berdarah Indonesia untuk bisa menerima Nobel Perdamaian. Maybe you are. Karena terakhir saya pernah pengalaman wawancara ya sama Uskup Dili tuh ya yang dapat Nobel Perdamaian gitu ya. Ya dia bilang harusnya orang Indonesia juga berhak nih dapat Nobel Perdamaian. I hope someday you get the Nobel, Pak Pol. Papa boleh nanya ke Bu Naswa gak? Bukan Naswa. Terakhir ya. Mau nanya sampai kapan kok belum dicopot itu pangkatnya NB? Kira-kira apa? Ya nanti aja lah kita ngobrol, jangan di sini. Enggak, belum dicopot karena belum inkrah. Jadi nanti setelah inkrah, kalau putusan MA kalau ternyata nggak bersalah, berarti kan dia aktif lagi. Ya kan? Ya. Kalau dia bersalah, maka baru dicopot dengan tidak hormat. Memang prosedurnya begitu, Bro. Tapi kan ada misalnya surat terbuka dan pengakuannya tersebut yang aku begitu kan sudah apa ya Pak Pol ya? Nah, biasanya itu kasus yang lebih besar. Biasanya polisi akan mengacu kepada kasus yang lebih besar. Yang sedang menjeratnya. Itu ada prioritasnya. Dan biasanya itu kan nanti ada pengadilan militer juga, Pak. Gitu. Jadi istilahnya mereka kan sesama tentara itu kan nggak mau saling mempermalukan, Pak. Betul, gitu. ada Jadi, kode etik. Iya, ada kode etik dan apalagi sekarang kan posisinya si NB ini kan lebih senior gitu loh. Dan kita tahulah di angkatan ini kan senior itu porsinya sangat penting gitu. Jadi mungkin sekarang Kapolri lagi mikir dan timnya gitu gimana strateginya supaya si NB ini dia bukan dipecat ya diberhentikan dengan tidak hormat tapi dengan cara-cara yang terhormat gitu sehingga tidak ada dendam. Tapi masih di private chat ada itu dari Tribun News tuh Pak Pol tuh kini diisolir terancam dipecat itu dari pasti dipecat karena itu kan melanggar. Kalau dia seorang polisi, misalnya dia melakukan penganiayaan begitu, itu memang bisa dipecat.
Seorang polisi yang melakukan penganiayaan di dalam penjara itu bisa dipecat tanpa dia ada terlibat kasus lainnya pun itu bisa dipecat, cuman Betul. ini kan karena ada kasus lainnya dan kasus ini kan menjadi kasus yang tiba-tiba menjadi kasus yang sensitif kan, jadi tetap harus berhati-hati. Kita sabar, kita tunggu, kita perlu teriak aja sekarang supaya si Napoleon itu dipindah ke rutan, ya. Iya. Pindah ke rutan. Dan ini juga sih Palembang. karena ya karena Bapak nanya gitu ya. Saya pikir gini loh, Napoleon kenapa segitu katanya dihormati gitu kan? Itu nggak jauh-jauh juga dari bagi-bagi duit, Pak. Gitu loh. Jadi siapa polisi yang udah dicipin duitnya juga istilahnya punya rasa kalau nggak dia nyanyi. Nanti dia nyanyi, kalau dia apa-apain dia nyanyi repot. Nah, itu masalahnya. Betul. Emang terus terang aja sih susah lah kalau ngomong mengenai ketentaraan ini. Cuman sekarang ini ya kita sungguh-sungguh berharap Jokowi dan Kapolri ya juga Panglima TNI gitu ya, itu benar-benar punya strategi yang tepat sehingga walaupun tidak gerasa-gerusuk ya gitu ya Pak Pol ya, tapi sudah mulai dipisahkan nih mana yang anti NKRI mana yang enggak gitu. Oh ya, teman saya juga di BIN itu kemarin sempat ngomong, dia bilang gini, ya pokoknya yang pasti kita nggak diem gitu loh menghadapi ini. Dan benar, ini channelnya Pak Pol dipantau loh dengan sepenuh hati oleh teman-teman di BIN juga, itu aja. Thank you yang LSM. Yang LSM itu mungkin nanti kita bisa ngobrol ya Pak Pol ya, sama Pak Putih juga. Bisa, bukan Najwa nanti. Siap. Thank you. Ini Pak Pol untuk memotivasi si Bonaparte itu untuk bernyanyi, membongkar. Karena dia ini udah jadi korban. Minggu sekalian buka-bukaan. Siapa yang terlibat? Sikat. Kita mau bersihin sekalian. Dengan link ini kita buka. Pak, itu sebenarnya datanya udah ada, Pak. Duit itu betul, kan, duit itu jelas gitu loh. Kita buka aja, masalah benar nggak benar, suka nggak suka, buka aja, nanti biar mereka gontok-gontokan sendiri. Harus, udah nggak boleh toleransi kompromi dengan yang begini. Kalau mau Indonesia maju, bongkar. Jangan nih kasus ini nanti bisa nanti kemana-mana ini melebarnya nanti. Kita nggak tahu, toh. Yang penting ada trigger. Sekarang kita punya trigger, kita punya suara, punya toa, ya kan? Nah, tinggal kita dorong aja kan. Kita nggak tahu nanti bola ini mau jadi apa, bola panasnya ini kan? Iya. Dan yang jelas sebenarnya kan sebetulnya begini nih, sebetulnya ya kasus ini beberapa teman bilang tanya kasus KC ini kok nggak begini nggak begitu. Kasus KC ini sebenarnya masalah kecil, masalah sepele. Kita yang bikin jadi gede. Kita semua yang bikin jadi gede. Dan memang keterlaluan sih. Trigger, saya kan bilang ini trigger. Ya sekarang gimana Pak Pol? Masalah gunung es yang di dalam samudera itu yang mau kita tampilkan trigger untuk menampakkan semua gunung es ini. Betul. Habis gimana ya Pak Pol, digebukin, dilumurin kotoran gitu? Apakah juga mungkin ada maling ayam pun sama diperlakukan begitu, bro? Sama saja, bro. Maling ayam itu ya, saya pernah dengar ya, waktu ini di Polsek ya. Jadi Kapolseknya kebetulan kawan saya, malam-malam saya jemput saya jemput kan dia kan. Saya jemput dia, terus di belakang ada, hoi. Kenapa tuh Bang? Ya saya itu anak gua geblek. Dia bilang begitu, ditendangin, dijejekin. Nah, terus saya ceritain katanya kalau dijejek itu sampai berak-berak itu kalau dijejekin itu. Sampai berak dia di celana. Udah nggak bisa tahan lagi. Pakai sepatu tentara gimana? Pakai sepatu tentara itu, pakai sepatu yang gitu. Bayangin tendangannya itu bener-bener itu. Iya. Cuma ya memang kita heran, ini kok terjadinya di Mabes begitu loh, kan geblek. Kalau di Polsek kemana dah? Itu memang banyak orang geblek di sana kan, polisinya kan juga geblek-geblek semua kan, banyak kan. Betul. Tapi kalau bilang di Mabes ini kan polisi-polisi yang seharusnya kan yang ini kan yang disiplin. Kalau bisa sih CCTV-nya dibocorin juga tuh Pak Pol. Harusnya dibongkar. Nanti orang-orang, saya yakin kok nggak cuma orang 5 itu, beberapa orang cuman saling melindungi aja. Iya, sekarang yang kata pemberian informasi yang salah bahwa Pak KC baik-baik saja itu juga belum ada kabar apakah diperiksa apa belum. Belum. Yang memberikan informasi pertama kali itu juga harusnya dicopot itu. Iya, kabar reskrim lah itu and the gang. Oke lah, kita harus sudahi. Jadi hari ini intinya adalah
kok ada narapidana rasa Kapolri